Kita akan melihat bagaimana hidup hanya sementara, hidup hanya sebentar. Nggak lama, karena Ayu sendiri istri saya itu berkali-kali ngomong mau masuk Islam lagi. Masuk Islam istriku, silakan. Saya nggak peduli, bawa harta kekayaanmu. Walaupun kamu dulu hanya modal BH bolong. Walaupun kamu dulu hanya modal BH bolong. Bawa hartamu, bawa anakmu. Tenang, tenang. Ini parah nih. Tenang, tenang. Tenang, tenang. Ini parah nih. BH bolong gigi ompong kebalik. Gigi bolong BH ompong kebalik. Nggak lama, karena Ayu sendiri istri saya itu berkali-kali ngomong mau masuk Islam lagi. Masuk Islam istriku, silakan. Saya nggak peduli, bawa harta kekayaanmu. Walaupun kamu dulu hanya modal BH bolong. Walaupun kamu dulu hanya modal BH bolong. BH bolong gigi ompong kebalik. Gigi bolong BH ompong kebalik. Nah, mereka selalu menghina saya karena donasi-donasi katanya. Kalian orang Kristen benar-benar harus mendonasikan uangmu berapa aja lah sebulan, walaupun 20.000 rupiah, yang penting itu rutin 20.000 rupiah di rekening Saifuddin Ibrahim BCA saya. Di ini semuanya ya. Diambil, dikirim semuanya. Ada juga rekening saya di Amerika. Gigi bolong BH ompong kebalik. Gigi ompong BH bolong kebalik nggak ya? BH ompong gigi bolong kebalik. Ini parah nih. Tenang, tenang. Agar kelihatan siapa sesungguhnya yang memiliki jati diri dan kebenaran di dalam Tuhan. Nggak masalah. Katanya istri Abi di berita-berita di YouTube itu kan Sarah Ayu itu sudah masuk Islam lagi. Bagus. Tunjukkan siapapun. Boleh ditunjukkan, boleh dilihat. Bahkan ada orang yang sudah murtadin balik Islam lagi. Bagus, tidak ada masalah. Nah, itulah maknanya, baik tidak baik Injil diberitakan, aku tetap sukacita. Ada yang memberitakan Injil dengan keperluannya sendiri, ada yang memberitakan Injil benar-benar tulus dan murni. Dan kita akan melihat bagaimana hidup hanya sementara, hidup hanya sebentar. Nggak lama, karena Ayu sendiri istri saya itu berkali-kali ngomong mau masuk Islam lagi. Masuk Islam istriku, silakan. Saya nggak peduli, bawa harta kekayaanmu. Walaupun kamu dulu hanya modal BH bolong. Bawa hartamu, bawa anakmu. Saya nggak perlu itu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Di kesempatan kali ini kita kembali akan membahas masalah BH bolong ya. BH bolong, gigi ompong, entah apalah ya. Saya juga nggak ngerti kenapa teman-teman kita di sebelah, terutama para polemikus, begitu bangga membahas masalah BH bolong. Yang saya bingung, penyampaian masalah BH bolong itu disampaikan di depan publik, di mana yang nonton itu ribuan, bahkan di situ ada teman-temannya ya. Saya juga nggak ngerti gitu, kenapa seorang Saifuddin Ibrahim yang merupakan seorang pendeta dengan gampang membahas BH bolong tersebut.
Dan saya tadi dikirimin oleh teman ya, oleh teman sebuah link berita yang isinya adalah pencurian BH dan kolor bolong ya. Saya juga shock mendengar berita tersebut. Saat saya baca, saya pikir Saipudin, ternyata bukan ya. Teman-teman bisa lihat, inilah berita yang tadi dikirimkan ke saya. Cerita ngeri duda di sumut koleksi BH bolong ya. Astagfirullah. Aduh, apa-apa ini ya. Ternyata bukan Saipudin, karena ini di Sumatera Utara, di Serdang Bedagai ya. Jadi ada seorang yang agak kelainan seksualnya, dia suka mencuri BH dan kolor tetangga yang sedang dijemur. Ya teman-teman kalau mau baca silakan baca, kalian search saja ya, cerita ngeri duda di sumut koleksi BH bolong ya. Saya rasa nggak penting juga ini. Aduh, ini kacau sekali. Jadi saya mau istilahnya ngobrol bentar lah di sini ya. Kita ingin berbagi tentang beberapa statement-statement dan komentar-komentar yang dibuat oleh netizen tentunya mengenai BH bolong tersebut ya. Karena kemarin kita sudah bahas juga di channel HMC perihal BH bolong dan rencana dari Sarah Ayu untuk memutuskan ya kembali ke Islam. Ada rencana Sarah Ayu untuk kembali ke Islam, dan saya rasa teman-teman juga sudah dengar di video awal tadi ya, sudah sangat jelas bahwa Sarah Ayu itu kepikiran mau kembali ke Islam, dan itu disampaikan Saipudin. Jadi kalau teman-teman dari pihak Kristen nggak percaya lagi, saya nggak tahu lagi mau ngomong apa. Ya itu urusan kalian lah. Tetapi di sini saya sangat mendukung ya Sarah Ayu untuk kembali ke Islam, karena saya rasa Sarah Ayu juga ngerti gitu ajaran Islam seperti apa, tingkah laku umat Muslim seperti apa, apalagi keluarganya ya, ayahnya juga seorang Muslim gitu. Jadi saya rasa Sarah Ayu sangat tahu lah perbedaan antara Islam dan Kristen, ajarannya seperti apa, Tuhannya seperti apa, konsep keselamatannya seperti apa. Kalau masalah pengetahuan tentang kedua agama, saya rasa Sarah Ayu sudah di atas rata-rata ya. Apalagi di atas para penonton yang kerjanya cuman bunny typing gitu kan, atau enggak yang kerjanya kejang-kejang, seperti para penonton di channel Polemikus-Polemikus. Saya rasa Sarah Ayu jauh di atas mereka, dan sangat tahu gitu ya. Kalau mereka-mereka ini kan Polemikus-Polemikus, dan para penontonnya cuman tahu menghujat, cuman tahu mengolok-olok. Ya, mereka sama sekali tidak tahu ajaran Islam seperti apa, mereka tidak tahu bagaimana sikap dan perilaku umat Muslim. Yang mereka tahu pokoknya yang jelek-jelek saja. Itu pun hasil dari berita-berita hoax yang disampaikan oleh polemikus-polemikus sendiri. Jadi kalau untuk Sarah Ayu, ya kita sangat mendorong ya untuk Sarah Ayu belajar dan kembalilah kepada agama yang bisa mengantarkanmu ke surga ya. Itu menurut pandangan kami. Jangan ngamuk teman-teman Oten. Karena bagi kami kalau orang yang memutuskan mualaf artinya dia sudah bertobat. Ya, dia bertobat dan dosa-dosanya bisa diampuni. Walaupun dosanya begitu besar ya. Kita tahu bagaimana dosa syirik itu pernah dilakukan oleh Sarah Ayu. Tetapi dengan tobat nasuha, ya, dengan melakukan tobat nasuha, saya rasa dosa-dosa Sarah Ayu ini bisa diampuni. Ya, untuk masalah mualafnya harus segera dilekaskan lah, ya, mumpung kita ini masih hidup, karena kita nggak tahu sampai kapan gitu kita ada di dunia ini. Jadi selagi masih diberikan kesempatan, segeralah, jangan ditunda-tunda lagi. Itu saran dari saya buat Ibun ya, atau Sarah Ayu. Terus masalah BH bolong ya, kita akan sedikit membahas. Ini saya agak bingung gitu. Kenapa BH bolong ini jadi satu hal yang benar-benar bombastis, bahkan dari komentar-komentar penonton, ini satu hal yang luar biasa sekali ya. Banjir komentar. Di tempat saya banjir komentar, dan saya rasa nggak perlu kita baca satu-satu, terlalu lama kalau nanti kita bacakan satu-satu. Cuman saya mau jelaskan begini, ya, perihal BH bolong ini. Ada beberapa komentar yang cukup menarik bagi saya, dan setelah saya search dan saya analisa, nampaknya benar gitu. Terutama yang komentar ini mungkin dari kaum perempuan ya, kaum ibu-ibu yang lebih ngerti gitu. Jadi banyak komentar dari ibu-ibu yang bilang, dari perempuan-perempuan yang mengatakan ya, dari BH dia bilang ya. Jadi gini, gimana ceritakan ya? Saya agak bingung nih kalau bahas BH dan kolor gitu. Jadi banyak komentar mengatakan seumur hidup dia gitu. Ya, seumur hidup dia memiliki begitu banyak kolor dan BH. Dia bilang nggak pernah ada ceritanya BH itu sampai bolong, Bang. Jadi ada beberapa nulis gitu. Dia dari kecil sampai sekarang udah usia 50, nggak pernah sejarahnya BH-nya bolong. Kalau kolor sobek, kolor lobong, bolong ya,
itu banyak gitu. Dia bilang kalau kolor itu sering gitu. Ya kalau kolor saya rasa cowok juga sering gitu kan. Kolor kita sobek, ya koyak gitu kan. Nah, itu sangat sering gitu. Tapi kalau BH dia bilang nggak bisa. Yang ada tali BH putus gitu. Tapi BH sampai bolong nggak mungkin kecuali digigit. Nah, digigit ya. Digigit tikus atau digigit binatang apa gitu atau digigit sama kucing ya, kucing peliharaan. Saat lagi dijemur ada binatang yang menggigit gitu. Atau mungkin ya Saipudin yang menggigit. Nah, jadi ada beberapa komentar yang super ngakak gitu kan. Yang istilahnya menuduh ini ya, ini di sini tuduhan gitu atau berasumsi lah, ya berasumsi bahwa BH-nya Sarah Ayu bisa jadi itu bolong lantaran digigit oleh Saipudin. Ya digigit oleh Saipudin. Kalau nggak digigit Saipudin, tidak mungkin BH-nya bisa bolong. Jarang sekali gitu, bahkan nggak ada ya. Dari beberapa komentar dari wanita-wanita itu bilang, kami seumur hidup nggak pernah gitu BH itu sampai bolong. Karena BH itu tebal gitu, ada sponnya gitu kan. Dibilang ada sponnya, ada busanya, sehingga nggak mungkin dia bisa sampai bolong gitu. Sobek samping-samping mungkin. Tapi BH bolong ini gimana ceritanya? Yang ada itu kolor gitu, kolor bolong. Ya, saya juga nggak tahu lah ini masalah perbolongan-bolongan. Kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda, silakanlah kalian banjiri kolom komentar. Nanti kita mungkin akan live aja ya, mengajak pakar-pakar BH dan kolor untuk membahas hal tersebut. Saya juga nggak ngerti gitu, kenapa Saipudin mengatakan BH bolong, bukan kolor bolong gitu. Apakah dia cuma lihat BH-nya, dia nggak sempat ngintip kolornya? Karena kalau sampai BH bolong, kemungkinan besar kolornya lebih parah lagi gitu. Karena kan satu set, misalnya dia beli kolor dan BH gitu kan, mungkin itu BH dan kolor yang sudah dipakai berkali-kali, dan mungkin cuma satu-satunya sehingga pakai cuci gitu. Dan sudah usianya udah 5 tahun, 6 tahun gitu. Sehingga kondisinya udah rusak-rusak. Kalau BH-nya saja sampai lobong, apalagi kolornya. Itu yang beberapa nulis ya. Jadi ada beberapa netizen yang menulis hal tersebut dan menurut saya itu satu hal yang unik. Jadi saya sampaikan di sini. Ya saya setuju gitu. Ya, kalau dipikir-pikir benar juga gitu. Bagaimana mungkin ya BH itu bisa bolong kecuali digigit sama Saipudin. Besar kemungkinan ini digigit ya oleh Saipudin. Tapi saya nggak ngerti gitu. Kenapa Saipudin ini begitu ngebet ingin mempermalukan istrinya? Apakah dengan mempermalukan istrinya maka Saipudin akan mendapatkan kemuliaan. Maka Saipudin akan mendapatkan netizen yang royal untuk memberikan donasi lebih banyak. Saya nggak ngerti. Dan apakah di ajaran kekristenan itu diajarkan untuk menghina istrinya sendiri, untuk menghujat istrinya sendiri? Saya nggak tahu. Tetapi satu hal yang pasti ya teman-teman, Sarah Ayu itu adalah ibu dari anak-anak Saipudin juga. Saya nggak ngerti, kalau Saipudin nggak mikirin istrinya ya nggak masalah, tapi kenapa dia sampai nggak mikirin anak-anaknya? Jangan lupa, jejak digital ini kejam, teman-teman. Jejak digital ini ngeri. Mungkin 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, orang nggak pakai YouTube ya. Mungkin udah ada aplikasi lain, atau mungkin ada sesuatu yang baru, yang membuat orang nggak pakai YouTube lagi ya. Sama seperti dulu Friendster. Nggak dipakai lagi, ganti Facebook gitu kan. Jadi, teknologi memang berubah. Tapi saya rasa, dalam 5 tahun ke depan, YouTube ini masih ada gitu. Ya, kita harapkan dalam 5 tahun ke depan YouTube masih ada sehingga orang masih bisa mengakses dan belajar banyak hal dari YouTube. Kalau kita bicara anaknya, yang paling besar Goldemer ya, sekarang berusia 5 tahun, menuju 6, ya menuju 6 tahun. Jadi kalau kita hitung-hitung, 5 tahun atau 6-7 tahun lagi lah, Goldemer itu sudah ada di usia SMP, yang notabene kalau anak SMP itu sudah mulailah ngerti ya, udah bisa mulai membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi saat anak-anaknya ini sudah mulai dewasa dan menonton di YouTube ya, apalagi kan dia tahu bapak mamanya ini adalah tokoh yang terkenal gitu, apalagi ayahnya ya. Saya berani jamin saat anak-anaknya dewasa, anak-anaknya pasti akan tahu kalau bapaknya ini adalah seorang DPO, adalah seorang penjahat, adalah seorang penghujat gitu. Kalaupun nggak tahu dari keluarga ya akan tahu dari masyarakat, ya dari teman sekolahnya atau siapapun lah. Dan anaknya akan mencari tahu siapa bapaknya. Bayangkan gimana hancurnya hati anak-anaknya saat tahu mamanya ya yang membesarkan dirinya,
Kan mamanya yang sekarang berjuang demi anak-anaknya gitu kan. Kalau bapaknya kan Bang Toib nggak pulang-pulang ini bapaknya. Jadi bagaimana perasaan anak-anaknya saat tahu mamanya tuh dihina sebegitunya oleh bapaknya. Apalagi anak-anaknya ini juga anak perempuan gitu. Anak-anak perempuan yang ngerti bagaimana sakitnya ya seorang ibu, seorang wanita dihina sedemikian rupa oleh ayahnya sendiri, oleh bapaknya ya. Saya nggak tahu gitu. Apakah Saifuddin nggak pernah berpikir bagaimana perasaan anak-anaknya? Saya nggak tahu. Tapi memang Saifuddin ini cenderung ya punya kebiasaan. Yang penting bacot dulu, yang penting ngomong dulu. Apa yang terjadi urusan belakangan. Nah, inilah orang kalau nggak punya saringan ya, otaknya itu nggak ada saringnya, terus ngomongnya juga nggak ada saring, dan orang-orang yang hanya berorientasikan uang. Jadi yang jadi fokusnya hanyalah cari uang, cari uang, cari uang gitu. Masalah itu nanti belakangan saja. Itulah saya katakan, seharusnya ya, kalau Saifuddin itu nggak ada saringan, nggak bisa membedakan mana benar, mana salah, minimal orang-orang yang ada di sekitarnya lah, yang seharusnya bisa membantu dia menjadi filter gitu. Saya nggak ngerti, si Lucy ini ya, yang saya dengar juga seorang janda ya. Kan Lucy ya, dia di dalam roomnya Lucy Daiva itu. Lucy Daiva ini kan saya dengar seorang janda ya, mohon maaf kalau salah. Jadi dia juga seorang wanita. Harusnya dia bisa mengerti dong bagaimana perasaan ibu. Bagaimana seandainya dia di posisi ibu gitu. Saya nggak tahu gitu, kenapa Lucy ini bisa berkomplot, bisa begitu senang dengan statement-statement dari Saifuddin yang menghina istrinya seperti itu. Saya nggak ngerti. Kalau ini semua penghujat dan semua cowok masih mending. Ini Lucy Daiva seorang wanita, seorang janda juga yang pernah mungkin ada problem. Saya nggak ngerti gitu, kenapa kamu membiarkan si Saifuddin menjelek-jelekan Sarah Ayu sebegitunya, dan nggak ada kamu istilahnya menanggapi atau mengoreksi. Ya saya nggak ngerti apakah memang di sebelah ya itu orang-orangnya seperti ini semua gitu. Dan mereka kan nggak tahu saya kayak orang gila nangis-nangis kan. Ternyata lagu itu dibawakan, saudara. Nangis lagi lah saya. Karena tidak duduk di bangku, dibawakan ya. Saya nangis-nangis. Mereka terus menyanyikan lagu itu. Mau mendoakan saya. Saya sudah sesak napas saya. Karena begitu sesaknya hidup saya. Saya sambil nangis terus. Tiba-tiba saudara, di tengah kerumunan mereka yang sedang mendoakan saya, masuklah sosok laki-laki. Ke dalam kerumunan itu, saya ingat dia berjubah putih, berambut panjang. Langsung datang ke saya. Dia pegang dada saya seperti ini. Dia menyentuh dada saya. Yang saya rasakan adem yang luar biasa. Yang saya rasakan hilang masalah saya. Yang saya rasakan lenyap sudah apa yang saya rasakan, sesak saya itu hilang, saudara. Seperti anak kecil yang menangis, ya, tapi tiba-tiba dikasih permen dan diam. Itu saya. Langsung saya diam, seperti nggak punya masalah, saudara, pada saat itu. Lalu mereka amin. Nah, setelah mereka amin, saya sibuk mencari laki-laki yang menyentuh dada saya, saudara. Lalu saya bilang, saya cari dong orang laki-laki yang tadi nyentuh saya. Saya lari ke kamar mandi, saya cari. Saya di belakang ada apa sih, di rumah itu ada lemari ya. Saya cari. Lalu saya lihat orang tadi tuh lewat sini. Pas setelah saya lihat itu tembok loh, saudara. Lalu suami saya bilang gini, kamu nyari apa sih, Ma? Saya bisikin dia. Tadi ada laki-laki yang nyentuh dada gue. Makanya gue diem. Tangannya adem banget. Kayak sejuk lah gitu, kayak bukan es gitu saya bilang. Bukan es tapi sejuk. Yang mana? Pakai baju putih. Dia pakai jubah putih. Gue ingetnya jubah putih kan punya orang Islam doang ya. Pakai jubah putih. Rambutnya panjang. Tapi dia berkilau-kilau loh. Saya bilang gitu. Tapi kok gue bingung ya. Kok dia bisa tembus tembok? Dasar suami saya mulai comel, saudara. Teriaklah dia. Haleluya. Lucy dijamah Yesus katanya. Lucy dijamah Tuhan Yesus. Apaan sih lu? MU Tadi ada laki-laki yang nyentuh dada gue. Makanya gue diem. Tangannya adem banget. Astaga. Ini sedang mengedukasi atau sedang memang mau menghujat agama Islam saja. Jadi segala yang dilakukan ya udah tutup mata sebelah. Yang penting musuh Islam, yang penting menghujat Islam dibiarkan saja. Sebenarnya ini channel ya apologet, pembelaan iman atau tidak? Karena kita tidak melihat adanya pembelaan iman di sini. Nggak ada gitu kan.
Kalau mau counter, Anda tampilkan, misalnya kayak yang saya lakukan. Saya tampilkan ini, bagaimana Effendi Usman memelintir ayat Al-Quran. Bagaimana tanpa lagi memelintir. Terus saya counter. Itu baru namanya mengcounter, membentengi iman. Ya. Kita menggunakan hak kita untuk menjawab, karena agama kita diserang. Tetapi yang dilakukan Saifuddin, apakah ada yang mengcounter? Apakah ada yang membentengi iman dari saudara-saudara Muslim? Enggak, saudara-saudara Kristen. Enggak ada, kawan-kawan. Yang dia lakukan adalah melakukan penghujatan demi penghujatan. Begitu juga dengan polemikus-polemikus lainnya. Baik itu Sofiatul, Lidara, dan yang lain-lain. Mereka menganggap bahwa mereka itu spesial. Mereka itu orang-orang hebat gitu kan. Sehingga kalau terjadi masalah, mereka dengan gampang bisa keluar dari masalah tersebut. Mereka berpikir, wah kalau nanti jadi masalah, ya kita paling cabut, galang dana, banyak donatur yang support. Nah, inilah yang saya bilang, ya harus menjadi satu bahan koreksi bagi pemerintah kita. Bagaimana penghujat-penghujat ini tumbuh subur. Saya nggak ngerti gitu. Kenapa setiap tahun penghujat itu malah tambah subur? Apakah memang tidak bisa dibereskan? Atau memang sengaja gitu? Saya nggak ngerti. Kalau memang mau dibereskan sebenarnya, pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, saya rasa sangat mengerti apa yang harus dilakukan. Mereka itu orang-orang pintar ya. Kepolisian kita itu orang-orang pintar. Mereka tahu bagaimana membereskannya. Cuman, yang jadi masalah sudah jadi atensi atau belum gitu. Saya nggak tahu ya, seberapa besar dampak dari penghujat ini kepada kerukunan umat beragama. Menurut kacamata pemerintah ya, bukan menurut kacamata saya, tapi menurut kacamata pemerintah. Karena menurut kacamata saya, menurut penilaian saya, yang dilakukan oleh Saifuddin, Sopkatul, ya, Effendi Usman, Wak Donat, dan sebagainya, itu sudah dalam taraf yang sudah tidak bisa ditoleransi. Karena terbukti. Lantaran, ya, gara-gara mereka ini, banyak teman-teman Kristen kita di luar jadi korban. Contohnya apa? Ya seperti tempat-tempat ibadah yang nggak punya izin yang sekarang kena sweeping. Padahal dulu dibiarkan. Silakan cek berapa banyak gereja-gereja itu yang nggak punya izin. Tapi dari dulu umat muslim ya tutup mata saja. Masyarakat sekitar tutup mata. Karena apa? Karena menganggap ya sudahlah. Ya cincai-cincai kalau orang bilang gitu kan. Karena udah lama buka dan hubungan kita juga baik selama ini gitu. Jadi dibiarkan. Tetapi lantaran ya gara-gara si Saifuddin dan kawan-kawannya polemikus-polemikus ini membuat umat muslim sekarang resah gitu. Sudah nggak bisa lagi mentolerir segala hal yang ada hubungannya dengan debat lintas agama dan dunia agama ini. Dan ini bahaya teman-teman. Saya udah bilang ya. Dari tahun lalu saya sudah ingatkan ini harus dihentikan. Penghujat-penghujat ini harus di stop. Dan kita nggak bisa cuman penghujat satu-satu ini dibereskan. Nggak bisa. Harus donaturnya, karena ini sistematis. Silakan dicek. Yang mereka lakukan itu sangat sistematis dan terstruktur. Apa buktinya? Ada kelompoknya, ada grupnya. Coba lihat. Ya, kalau terjadi sesuatu langsung grupnya bergerak. Di grup itu, tentu saja ya, ada seksi sibuk, ada yang bagian menghubungkan dengan sponsor, dan sebagainya. Kita bisa lihat. Dari statement-statement yang dibuat oleh polemikus, begitu gampang. Kalau ada masalah tinggal dibawa kabur. Bahkan waktu itu Paul Jang ya, punya rencana bagaimana kalau mereka yang nangani KC itu akan dibawa ya, istilahnya diatur supaya dia bisa melarikan diri, ya, dari sel melarikan diri, terus dibawa terbang ke luar negeri gitu. Dibawa ke Eropa juga. Mereka sampai punya tim seperti itu. Dan mereka didukung dengan dana yang luar biasa. Kita bisa lihat sekarang makin terstruktur luar biasa. Wak Donat dulunya nggak mau join dengan grup-grup ini, sekarang udah join dia. Kalian bisa lihat, dia sudah join. Sama grupnya Tanpa Ragi juga sudah terafiliasi. Tanpa Raginya juga belakangan juga lagi agresif-agresifnya. Udah mulai agresif. Dan harus kita akui di 2023 ini mereka akan semakin banyak. Para polemikus ini akan semakin banyak, channel-channelnya semakin banyak. Dan kalian sudah lihat sendirilah isi dari konten-kontennya ya, nggak lebih daripada memprovokasi. Kalau saya bilang ya isinya semua hanya mencoba memprovokasi umat muslim agar marah, ya,
agar umat muslim itu terpancing sehingga umat muslim emosi. Karena mereka tahu gitu. Mereka tahu bahwa umat muslim ini kalau dihujat agamanya nggak akan terima. Jadi caranya apa? Ya hujat aja agamanya gitu, biar mereka marah, nanti umat muslim yang istilahnya kepanasan atau marah, nanti mereka bisa jadikan itu alasan. Mereka bisa bilang, wah kami dizolimi, ya kami jadi korban gitu. Nah, kan itu yang mereka lakukan terus dari dulu. Dan umat muslim ini dari dulu ya kepancing-pancing terus gitu. Saya berharap ya penegak hukum itu bisa bergerak sebenarnya untuk membereskan masalah ini. Dan kalian bisa lihat lah bagaimana channel-channel polemikus itu nggak pernah mengcounter ya, ataupun meluruskan ataupun membela imannya. Kalian bisa lihat nih. Heboh jutaan umat satu persatu mulai terbongkar. Kami semua pilih murtad gitu kan. Wah, keren sekali ya. Seakan-akan yang digambar itu semua pilih murtad. Lebih lihat menjelang kiamat seluruh dunia agama Islam tergoncang. Selalu agama Islam tergoncang. Ya, jutaan umat berani murtad gitu kan. Si Niascin juga sama. Wanita muslim kemarin hina ibadah Kristen. Begitu sakit minta kesembuhan dari Yesus. Ya, selalu dibuat seakan-akan umat muslim suka menghujat, suka menghina. Padahal yang melakukannya itu mereka. Terbukti berapa banyak polemikus-polemikus dan penghujat-penghujat ini yang sudah ketangkap. Ya, silakan dicek. Jadi ya konten-kontennya seperti ini. Belum lagi kalian lihat yang di Lidara, Sofiatul, sang penggugat, wah itu lebih gila lagi gitu kan. Ya, bahkan sekarang mereka ini nggak terima dengan banyaknya orang bertanya tentang Trinitas. Sekarang mereka membalasnya dengan, wah Allah, Nabi Muhammad SAW dan Jibril adalah satu gitu. 3 jadi 1. Luar biasa sekali gitu kan. Statement-statement yang mereka buat. Itulah saya bilang, ya tolonglah teman-teman muslim ini bisa bersatu supaya kita ini bisa melawan nih polemikus-polemikus yang terus memperkeruh keadaan, yang benar-benar mereka ini disupport habis-habisan oleh suatu organisasi ya, karena memang sudah sangat terstruktur. Saya harap teman-teman muslim ini jangan tutup mata saja, jangan bilang udahlah biarkan saja, biarkan ya. Kalau kalian membiarkan, saya nggak tahu apa jadinya negara kita di masa depan. Kalau kalian suruh saya biarkan, ya mohon maaf, saya nggak bisa. Kalau kalian bisa, ya silakan lah. Ya, kalau saya berjuang dengan apa yang saya miliki saja, walaupun mungkin berat ya, karena segala cara mereka lakukan untuk membungkam. Yang mana bisa dibungkam, termasuk saya yang benar-benar jadi target utama mereka. Kalau saya sih, ya udahlah, yang bisa saya lakukan, walaupun mungkin berat, karena kadang-kadang ya kita sedih juga, dukungan dari teman-teman agak kurang. Kalian bisa lihat lah bedanya. Tapi ya sudahlah, ini kita lakukan saja sebisa mungkin. Jadi setiap orang saya harap bisa ambil bagian gitu. Ambillah bagian dari yang terkecil, bisa dari share video-video, ya bisa menjelaskan, bisa juga membantu sesama. Sehingga kita ini benar-benar bisa membentengi saudara-saudara kita sampai ke daerah pelosok gitu. Jadi kalau kalian ketemu misionaris, ya sekali lagi saya himbau, kalau ada teman-teman yang ketemu misionaris, ya nggak perlu kalian usir, nggak perlu kalian siram gitu. Saya kalau baca komentar itu kadang-kadang saya sedih juga gitu. Ada yang bilang, kalau si Risuli Lubis masuk ke daerah saya siram gitu. Ya jangan. Kalau ada misionaris Risuli Lubis datang ke daerah kalian, ketemu kalian, ya ajak ngopi lah. Suguhkan teh, suguhkan kopi, kasih makan gorengan gitu kan. Ajak dia diskusi. Kalau bisa kita mensiarkan agama kita, bukankah lebih baik gitu? Mana tahu di tangan kalian ya, di tangan kalian misionaris-misionaris itu bisa menemukan kebenaran dan mendapatkan hidayah. Mana tahu gitu kan? Dengan tingkah laku kalian, dengan perilaku kalian, itu membuat misionaris ini sadar. Misionaris ini otaknya terbuka gitu. Karena bisa jadi misionaris ini juga nggak tahu agama Islam. Banyak misionaris itu kan dari kecil. Ya lahirnya Kristen, belajarnya Kristen, ditanamkan doktrin-doktrin Kristen. Mereka nggak tahu tentang Islam. Malah mereka datang, itu saatnya kita mensiarkan agama Islam kepada mereka. Jadi jangan ada yang nulis lagi gitu kan, wah digini-gini. Apa gunanya kalian nonton dunia debat? Kalian selama ini jadi penonton, kalian mendengar argumen-argumennya, kalian mendengar jawaban-jawabannya. Harusnya dari konten-konten yang kalian nonton itu bisa kalian gunakan untuk nanti kalian tanyakan ke misionaris. Untuk kalian gunakan untuk menjawab ya, pertanyaan-pertanyaan dari misionaris terhadap agama Islam.
Sehingga misionaris ini tersadarkan. Nah, itu yang lebih bagus gitu. Saya berharap ya, nanti di kedepannya, ya kita nggak melihat lagi video misionaris ini di jalan, di daerah-daerah, menyebarkan agamanya dengan begitu enteng. Saya berharap yang kedepannya yang viral-viral itu adalah video misionaris datang, terus ya dia ketemu dengan umat muslim yang bisa menjelaskan tentang Islam dan mengcounter segala yang dia sampaikan. Itu lebih keren gitu, daripada kita lihatnya misionaris keciduk bagi ini brosur, misionaris di sini jajakan agamanya. Bosan dari dulu seperti itu videonya. Kalau bisa, ya misionaris malah diinjili balik oleh umat muslim, kan keren gitu. Saya kalau ketemu Risuli Lubis, saya ajak ngopi, saya injili dia balik. Begitu juga dengan misionaris-misionaris yang kalau ketemu dengan saya, pasti saya lakukan seperti itu. Dan saya harap teman-teman yang nonton juga melakukan yang sama. Kalau ada orang menjajakan agamanya ke tempat kalian, ke rumah kalian, ya ke tempat kerja kalian, atau ketemu di jalan, harusnya kalian itu bisa lebih aktif gitu. Karena kasihan nanti saudara-saudara muslim kita yang di sekitar itu, yang mendengarkan apa yang dia sampaikan jadi bingung, jadi tersesat. Harusnya kita luruskan saat itu juga. Jangan kita rekam-rekam aja gitu. Langsung kita luruskan. Supaya orang yang mendengar dari tadi itu bisa ngerti, bisa tahu kebenaran yang sesungguhnya. Oke, mungkin itu saja tambahan dari saya. Ya, kita kembali ke masalah BH bolong ini. Silakan kalian yang nilai sendiri bagaimana ceritanya BH-nya bolong tapi kolornya nggak bolong. Saya nggak ngerti ya. Terus kenapa BH-nya ya begitu tebal bisa bolong? Apakah digigit sama Saifuddin atau kenapa? Ya kalian yang lebih tahu ya harusnya. Ya, terutama kaum perempuan. Kalau kita mana tahu gitu masalah BH. Terus ya si Saifuddin ini semoga Lucy ya sebagai seorang wanita dan juga orang-orang yang ada di sekitar dia bisa menasehati yang bagus. Dulu Sarah Ayu berkali-kali sudah sampaikan juga. Ada beberapa videonya dia sampaikan bahwa orang-orang di sekitar Saifuddin inilah yang menjermuskan dan menjatuhkan Saifuddin. Kelihatannya mendukung Saifuddin, tapi mereka inilah yang membuat Saifuddin ini masuk ke jurang yang lebih dalam. Mereka inilah yang menyuruh Saifuddin maju lawan Islam gitu. Yang kasihan siapa? Keluarganya. Kalau mereka ini kan tepuk tangan saja gitu. Saifuddin cuma dianggap sebagai badut yang disuruh maju. Kasihan gitu. Keluarganya, anak-anaknya gitu. Tapi ya memang mereka ini nggak punya perasaan kalau saya bilang. Yang mereka butuhkan adalah orang-orang yang bisa jadi bumper untuk melawan Islam, untuk menghujat Islam. Jadi siapapun yang bisa menghujat Islam akan disupport, disuruh maju ke depan, disorong ke jurang gitu kan. Itulah saya bilang kadang-kadang kita tuh harus punya saringan. Kita harus bisa membedakan mana orang yang benar-benar mendukung kita atau hanya ingin memanfaatkan kita. Nah, ini jadi pelajaran ya. Di dalam hidup kita pasti kita ketemu orang seperti itu, yang kelihatannya mendukung kita, padahal dia mendukung tuh karena ada kepentingan dia juga gitu. Karena dia memang ada yang dia inginkan, ada yang ingin dia capai sehingga dia dukung kita. Kalau udah nggak sesuai dengan keinginan dia, ya kita juga akan dicampakkan. Ada orang seperti itu. Ya, dan itu lebih banyak orang-orang seperti itu dibandingkan dengan orang yang benar-benar menyupport kita, dengan tulus mendukung kita ya. Yang benar-benar ingin kita tuh jadi lebih baik. Nah, itu lebih sedikit orang-orang seperti itu, teman-teman yang kalau dibilang sahabat sejati ya, itu lebih dikit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah menonton dan mendukung channel ini selalu. Dan terima kasih semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.